Halo teman-teman, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang flow delivery order di dalam Odoo ERP. Nah, sekarang saya masuk ke PowerPoint-nya, flow inventory untuk menghandle delivery order atau pengiriman teman-teman ya. Jadi istilahnya di sini kita mau kirim barang ke customer. Oke, di sini saya akan jelaskan ke awal dulu. Jadi metodenya itu atau flow-nya itu ada dengan 3 cara teman-teman. Odoo ada 3 cara untuk menghandle delivery ini. Nah, yang pertama itu ada namanya dengan one step. One step. Jadi ini adalah default Odoo. Ketika kita menginstal database-nya, secara otomatis Odoo akan memilihkan metode yang pertama ini teman-teman, one step. Jadi ini adalah metode yang paling simple. Jadi ini maksudnya ketika kita mau kirim barang, kita ambil dari stok kita, dari yang warehouse ini yang hijau ini semua adalah gudang teman-teman ya, gudang kita ya. Jadi kita langsung ambil dari sini, dari gudang ini. Jadi di gudang itu hanya ada satu lokasi, yaitu stok ini teman-teman. Nah, diambil kemudian dikirim ke customer, gitu teman-teman ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan kecil teman-teman. Jadi tidak perlu ada step lain lagi. Nah, cara yang kedua itu adalah atau metode yang kedua itu adalah dengan two step. Pertama itu diambil dari stok, kemudian dipindahkan ke output area. Nah, dari output area inilah dikirim ke customer teman-teman. Oke, dia dipindahkan ke output area dulu baru dikirim. Teman-teman perhatikan yang ini, jadi yang warna hijau dan warna biru ini merupakan gudang kita teman-teman, tapi berbeda lokasi gitu. Jadi dalam gudang kita itu dipindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yaitu dari stok diambil, kemudian dipindahkan ke output area, kemudian dikirim ke customer. Nah, cara yang ketiga itu adalah 3 step. Yang pertama pick, kemudian di pack, kemudian di ship. Nah, kita pick dari stok, kita pindahkan ke packing area. Di packing area ini tujuannya untuk memaking barang-barang kita itu teman-teman. Jadi ke dalam satu packingan gitu. Kemudian dari packing, setelah siap di packing dipindahkan ke output area. Setelah itu baru dimuat untuk dikirim ke customer. Oke, kira-kira penjelasannya seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke sistemnya. Di sini saya sudah berada di sistemnya. Teman-teman bisa lihat bahwa saya di sini ada modul sales, inventory. Kita fokus dua ini teman-teman ya. Oke, saya mau info sebelumnya bahwasanya di sini kita akan menggunakan sistemnya itu bahasa Inggris teman-teman. Dimana sebelumnya tutorial sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa sistemnya ini. Tapi setelah saya pikir lebih gampang untuk menjelaskannya dalam menggunakan sistem dengan bahasa Inggris teman-teman. Karena ini adalah biasanya ini adalah bahasa terapan ya, kayak sales itu adalah bahasa umum, inventory juga bahasa umum gitu. Jadi saya harap teman-teman juga mengerti. Atau misalnya kalau teman-teman mau tetap menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman bisa aktifkannya dari sini, user, preference, ini teman-teman. Ini teman-teman bisa pilih. Di sini yang aktif itu cuman ada bahasa Inggris, tapi teman-teman bisa mengaktifkannya atau menambah bahasanya itu dari sini teman-teman. Saya kembali dulu, dari dashboard, kemudian pilih setting, user company, pilih users. Nah, di sini teman-teman pilih usernya, untuk user yang sedang login itu mau pakai bahasa apa. Oke, sorry, salah. Bukan user company, tapi translation. Load translation. Kemudian pilih bahasa yang teman-teman inginkan, tentunya bahasa Indonesia, kemudian load. Oke, di sini saya langsung load aja. Kita tunggu prosesnya sebentar.
Jadi di sini seperti kita mengaktifkan atau menginstal bahasa Indonesia itu teman-teman. Kemudian kemudian teman-teman kembali ke sini, preference, kemudian sekarang kita sudah bisa pilih bahasa Indonesia. Ketika kita save, nanti ini otomatis berubah bahasa Indonesia teman-teman. Itu sekilas untuk bahasa. Di sini kita akan tetap pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Yang pertama adalah one step atau shipping. Ini teman-temannya one step atau shipping. Secara default, Odo sudah memilih yang pilihan pertama tadi teman-teman. Gimana kita bisa lihat? Nah, kita akan lihat dari coba kita lihat dari sini, inventory, setting, warehouse. Secara default Odoo itu sebenarnya menampilkannya di sini teman-teman. Tapi untuk menampilkannya di sini masih belum tampil. Untuk menampilkannya itu kita harus aktifkan multiple route ya. Kita dari sini inventory, ini ada configuration, ke setting. Nah, di sini kita ke bawah, scroll ke bawah. Warehouse ini teman-teman, bagian warehouse ini kita tik multi step routes. Secara otomatis juga storage location juga aktif ya. Sekarang kita simpan. Nah, setelah itu kita setting, kemudian kita kembali lagi ke configuration, ke warehouse. Kita mau lihat, nah ini dia metodenya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya Odoo ERP itu by default atau secara default dia sudah pilihkan yang one step. Kita fokus ke outgoing shipping ini teman-teman ya, karena kita sedang delivery order gitu. Jadi outgoing keluar gitu teman-teman ya. Ini kita biarin dulu save. Kita tetap pakai default. Nah, sekarang kita mau implementasi tuh yang flow pertama tadi. Nah, berarti kita melakukan penjualan, sales, kita create satu, kita pilih customernya contohnya Rudy, barangnya contohnya adalah sepatu. Ini kita sedang tidak ada stok di gudang kita, sementara kita update teman-teman ya. Ini kita save dulu. Saya mau update dulu produknya itu biar ada, biar kita bisa kirim teman-teman. Saya buka di tab baru ya. Saya mau update kuantitinya. Contohnya saya kuantitinya ada 100 di gudang saya. Saya apply sekarang 100. Nah, ini kita tutup. Tutup. Sekarang kita confirm penjualannya, confirm salesnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada tercreate atau terbuat satu delivery teman-teman. Kita kirim satu, harga 100. Kita bisa langsung masuk ke sini untuk ke pengirimannya, atau bisa langsung dari inventory di sini teman-teman, delivery order to do. Nah, sekarang kita validate. Validate. Ini jadi sekarang sudah terkirim teman-teman ya. Nah, kita mau lihat nih. Dia kan one step. Dari lokasi stop, warehouse kita langsung dikirim ke customer. Nah, kalau di sistemnya kita bisa lihat dari product move-nya atau perpindahan produknya. Gitu ya. Kita dari di inventory, masih di inventory, kita mau lihat reportingnya. Product move, reporting product move. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini abaikan ya, yang pertama ini tadi adjustment yang saya update quantity produknya. Kita di sini nih.
Perpindahannya itu lokasinya itu teman-teman perhatikan from ini dan to. Nah, from-nya itu ini teman-teman bisa lihat dari stock warehouse stock langsung ke partner customer location atau partner location customer. Jadi dia langsung dari gudang dikirim ke customer gitu. Oke, kalau kita lihat di PowerPoint juga sama teman-temannya, dari stok ini diambil langsung dikirimkan ke customer. Oke, sekarang kita langsung ke step yang kedua yang lebih rumit. Oke, ini ada dua step, yaitu dari stok diambil kemudian dikirim ke output area teman-teman. Oke, saya kembali ke database-nya, ke sistemnya. Di sini saya mau setting untuk membuat metode yang kedua. Oke, di sini saya pilih ini teman-teman ya. Bring goods to output location before shipping. Maksudnya itu bawa atau pindahkan barang ke lokasi output sebelum dikirim. Nah, di sini tik dulu, kemudian dikirim, kemudian di ship. Maksudnya teman-teman, sekarang saya simpan. Nah, oke, sekarang sudah terpilih. Sekarang saya buatkan satu sales atau penjualan. Oke, teman-teman bisa lihat ya nanti perbedaannya di ini satu delivery. Coba kita buat satu lagi ke si Rudy juga, tapi dalam jumlah yang besar, sepatu juga. Contohnya kita jual 50. Oke, saya save, kemudian saya confirm. Nah, perbedaannya satu, teman-teman bisa lihat ini delivery tercreate atau dibuatkan dua, teman-teman. Nah, coba kita lihat, dia ada namanya ke output dulu, warehouse output, kemudian ke customer. Nah, kita coba buka dari inventory teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu kan tadi ada dua step, satu pick dulu, kemudian ship, begitu teman-teman. Kalau di sini kita perhatikan, di sini ada form pick, ada step pick gitu, ada satu transfer, sedangkan deliverynya atau pengirimannya belum ada. Kenapa begitu? Karena yang lagi ready untuk dikirim itu adalah yang pick teman-teman. Jadi ketika kita pilih pengirimannya dengan dua step, step yang pertama itu adalah di pick dulu. Kalau kita lihat ke PowerPoint-nya, dia diangkat dulu ke sini, ke area sebelum dikirimkan. Nah, setelah udah di sini, baru yang untuk ship-nya baru aktif, delivery order-nya baru aktif untuk dikirim dari teman-teman. Itulah kenapa di sini ininya masih nol ya. Ini sedangkan ini ada satu. Nah, oke, sekarang kita proses yang ini dulu. Kita pick, kita ini validate. Oke. Nah, setelah ini kita validate, kita kembali ke inventory. Nah, di sini barulah si delivery order ready untuk dikirim. Makanya di sini ada satu dulu, satu yang akan dilakukan teman-teman ya. Sedangkan yang ini sudah tidak ada lagi karena sudah kita validate. Oke, sekarang kita ke sini. Kita validate juga. Oke, ini juga sudah validate. Jadi kita kembali ke dashboardnya ini, semuanya sudah kosong ya. Oke, sekarang kita mau lihat perpindahannya itu dari mana. Kita ke reporting, product move. Oke, kita lihat di sini. Dari output, pertama itu ke output dulu, yang tadi yang di pick itu, kemudian ke partner location. Oke teman-teman, jadi dari stock ke output, kemudian dari output location ke partner, gitu teman-teman. Jadi ada dua langkah ya. Pertama dari stock diambil, dikirim ke output, kemudian dari output dikirim ke customer. Oke, sekarang kita ke step yang ketiga. Step yang ketiga itu coba saya ke PowerPoint-nya lagi. Oke,
Oke, step yang ketiga adalah pick, pack, dan ship. Oke, kita kembali ke database-nya. Saya ke inventory, configuration, warehouse, kemudian my company, edit, kemudian saya pilih yang ini teman-teman ya, pick, pack, and ship. Oke, saya simpan. Kemudian saya langsung buatkan slash-nya. Ini contohnya 20. Saya simpan. Confirm sell. Oke, perbedaan juga teman-teman bisa lihat di sini ada 3 delivery order. Karena ada 3 step ya teman-teman, sama seperti namanya 3 step. Oke, kita langsung masuk ke sini ke inventory. Nah, di sini yang pertama itu pick, pack, kedua pack, ketiga delivery order. Jadi dari sini dulu, siap ini baru masuk ke sini, baru masuk ke delivery order. Oke, saya langsung proses yang ini. Saya validate. Oke, kita bentur lagi ini sekarang jadi prosesnya ada di pack. Kita validate juga. Nah, terakhir itu ada delivery order sudah siap untuk dikirim. Validate. Nah, kalau kita lihat reportingnya, tadi ada product moves, itu yang 3 ini teman-teman. Dari stok dulu masuk ke packing zone, lokasinya dipindahin ke packing zone untuk di packing. Kemudian dari packing zone di sini di packing zone ini kemudian dipindahin ke output untuk dikirim. Kemudian di output ini barulah dikirim ke customer. Oke teman-teman, saya harap teman-teman sudah paham sampai sini. Oke, atau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung masuk ke dokumentasi resminya Odoo sendiri. Di sini teman-teman ya, Odoo. Teman-teman pilih coba user dokumentasinya. Sebentar, internet saya agak lambat. Oke, di sini teman-teman bisa pilih atau bisa belajar banyak untuk user dokumentasi teman-teman. Kalau yang tadi itu mengenai inventory ya, teman-teman bisa lihat pilih salah satu di sini. Coba kita lihat inventory sebelah mana. Ini user documentation. Terus saya pilih user ya. Inventory. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini flow dari inventory bisa teman-teman pelajari. Oke, sebenarnya saya belajar dari sini juga. Kalau teman-teman mau pilih versi yang lain, contohnya 11, teman-teman bisa klik 11. Oke, teman-teman bisa lihat dari sini secara jelas teman-temannya. Oke, atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya atau ada yang salah, mungkin teman-teman boleh komentar di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu. Selamat sore. Terima kasih.